Bismillahirrahmanirrahim. Periode hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah merupakan awal mula yang mendasari dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Di sisi lain, penduduk Madinah dengan tangan terbuka bersedia menerima kedatangan Rasulullah dan menjamin keselamatan beliau. Faktor-faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang pertama yaitu ada 13 orang di Madinah yang menemui Rasulullah pada tahun 621 Masehi di Bukit Aqobah. Mereka menyatakan masuk Islam. Yang kedua yaitu ketika datang lagi 73 orang yang berasal dari suku Aus, suku Khazraj pada tahun 622 Masehi. Sebelumnya mereka datang untuk ibadah haji, namun justru mereka juga mengajak Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Selain itu, mereka juga berjanji untuk melindungi dan menjamin keselamatan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Pemboikotan tersebut berupa dilarangnya melakukan dan mendukung perdagangan serta bisnis dengan Rasulullah SAW, dilarang menikah dengan orang Muslim, mendukung setiap musuh-musuh Rasulullah. Pemboikotan tersebut ditulis dalam plakat yang digantungkan pada dinding Ka'bah dan tidak akan diturunkan sampai Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun dan memberikan dampak kerugian yang besar terhadap kaum muslimin, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, walaupun demikian, para sahabat dan pengikut Rasulullah tetap setia terhadap beliau. Yang keempat, Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya atau Baqat menyebutkan riwayat Aisyah radhiyallahu anhu ketika jumlah pengikutnya mencapai 70 orang, Rasulullah SAW merasa senang karena Allah telah membuatnya suatu benteng pertahanan. Dan permintaan ini dijawab oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku pun telah diberitahu bahwa tempat hijrah kalian adalah Yasrib. Barang siapa yang hendak keluar, maka hendaklah ia keluar ke Yasrib. Maka para sahabat pun bersiap-siap, mengemas semua keperluan perjalanan, kemudian berangkatlah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Yang selanjutnya ialah strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga untuk tempat musyawarah, mempersatukan antara umat muslim, dan tempat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Yang kedua yaitu membangun ukhuwah Islamiyah. Rasulullah telah mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Rasulullah juga menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Kemudian selanjutnya yang ketiga, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam, guna menentukan dasar-dasar yang kuat bagi agama Islam yang baru saja terwujud. Hal tersebutlah yang kemudian membentuk Madinah menjadi negara Islam yang kuat, sehingga memunculkan kekhawatiran dari kafir Quraisy dan mereka juga melakukan berbagai ancaman serta gangguan. Kemudian atas gangguan-gangguan tersebut, Rasulullah SAW berusaha untuk memperkuat pondasi Madinah dan mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berada di sekitar Madinah. Upaya yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memerangi ancaman kafir Quraisy juga telah memunculkan peperangan-peperangan yang diantaranya yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab atau Khandaq, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Pengaruh hijrah Rasulullah terhadap penyebaran dakwah Islamiyah di Madinah. Yang pertama, terbentuknya suatu umat yang menjadi umat yang terbaik. Yang kedua, mendirikan suatu negara yaitu negara Islam. Yang ketiga, dapat menyiarkan agama Islam sehingga berpengaruh dan berkembang secara pesat, menyebar ke berbagai dunia. Setelah melihat sejarah perjuangan Rasulullah di Madinah, kita juga perlu melihat bahwa setelah itu dengan adanya perjanjian Hudaibiyah terjadi penaklukan kota Mekah yang kemudian berdampak besar yaitu penduduk dari kota tersebut yang memeluk agama Islam. Perjuangan Rasulullah SAW, sahabat, dan para pengikutnya memang tidak pernah mengenal lelah. Dari perlawanan yang terus terjadi ketika berada di Mekah dan begitu juga perlawanan yang terjadi ketika hijrah ke Madinah.
Namun, hal itu tidak menyerutkan semangat dakwah dari Rasulullah. Dengan demikian, sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam juga dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.